Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali bisa berjumpa lagi dalam kegiatan belajar melalui video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang alat pembayaran tunai, lebih tepatnya kepada uang. Sekarang kita akan bahas uang, yaitu sebagai alat pembayaran secara tunai. Langsung saja kita lihat pengertian dari uang. Uang adalah suatu benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Fungsi uang itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada fungsi asli uang dan fungsi turunan. Kita bahas satu-satu. Fungsi asli uang terdiri dari uang sebagai alat tukar, yaitu gunanya mempermudah kita untuk mendapatkan suatu barang. Dengan begitu, kita dapat menghemat waktu serta tenaga karena tinggal menukarkan uang untuk membeli kebutuhan. Kemudian fungsi yang kedua adalah uang sebagai alat ukur, yaitu mampu menentukan besar nilai suatu barang. Selanjutnya kita lihat fungsi turunan uang. Yang pertama yaitu uang sebagai alat pembayaran, berbeda dengan uang sebagai alat tukar. Maksudnya di sini adalah ketika uang dibayarkan tanpa ditukar dengan benda atau jasa apapun, contohnya adalah membayar pajak, baik pajak motor maupun pajak bumi dan bangunan. Yang kedua adalah uang sebagai penunjuk harga, yaitu memiliki nilai yang berbeda-beda. Misalkan harga jeruk 1 kilo 8.000, sementara harga apel 9.000. Yang ketiga, uang sebagai alat pembayaran utang, digunakan untuk melunasi utang piutang. Dan fungsi yang keempat adalah uang sebagai alat penimbun kekayaan. Di sini dapat digunakan ketika ada keperluan mendadak. Selanjutnya kita lihat jenis uang. Jenis-jenis uang dibagi menjadi yang pertama berdasarkan bahan pembuatannya, yang kedua berdasarkan nilainya, yang ketiga berdasarkan lembaga yang menerbitkannya, dan yang keempat berdasarkan kawasannya atau wilayahnya atau asalnya. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah berdasarkan bahan pembuatannya. Uang itu dibagi dua, ada uang logam, yaitu terbuat dari logam, emas atau perak, dan nominalnya kecil, misalkan 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, 1000 rupiah. Dan yang kedua adalah uang kertas, yaitu uang dibuat dari kertas, agar tidak mudah robek, luntur, dan tahan terhadap air. Nominalnya besar, misalkan 10.000, 20.000, 100.000, dan sebagainya. Yang kedua adalah berdasarkan nilainya. Ada full-bodied money dan token money atau representative full-bodied money. Pertama ada full-bodied money, yaitu yang bernilai penuh, adalah merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya, yaitu nilai pembuatan atau bahan baku dari uang itu nilainya sama dengan nilai uang yang tertera di uang itu. Misalkan nilai emas pada uang logam itu 500 rupiah, bernilai sama dengan nominal yang tertera di atas uang, yaitu 500 rupiah. Yang kedua adalah representative full-bodied money, sering juga disebut dengan token money, yaitu tidak bersifat penuh, yaitu nilai intrinsiknya lebih kecil dari nominalnya, yaitu nilai bahan baku uang itu lebih rendah dari nilai nominal yang tertera di atas uang. Biasanya terdapat pada jenis uang kertas. Selanjutnya, berdasarkan lembaga yang menerbitkannya. Dibagi dua, yang pertama ada uang kartal. Uang kartal diterbitkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, serta digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk logam dan kertas. Dan yang kedua adalah adanya uang giral, diterbitkan oleh Bank Umum dalam bentuk cek atau biljet giro. Itu berdasarkan yang menerbitkannya. Selanjutnya, berdasarkan kawasan atau asalnya dibagi tiga.
Ada uang lokal, ada uang regional, dan ada uang internasional. Uang lokal hanya berlaku di satu negara tertentu, misalkan mata uang peso hanya dapat digunakan di negara Filipina, atau mata uang rupiah hanya dapat digunakan di Indonesia, atau mata uang real hanya dapat digunakan di negara Arab Saudi. Yang kedua adalah uang regional, berlaku di suatu kawasan yang lebih luas daripada uang lokal, misalkan euro, yaitu mata uang Uni Eropa atau Kesatuan Negara-Negara Eropa. Dapat digunakan untuk beberapa negara yang ada di benua Eropa seperti Jerman, Spanyol, Austria, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada uang internasional, berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran. Contohnya adalah dolar Amerika. Itulah beberapa jenis uang. Selanjutnya kita lihat tahap-tahap pengelolaan rupiah atau uang yang dikelola oleh Bank Indonesia. Yang pertama ada tahap perencanaan rupiah, kedua tahap percetakan rupiah, ketiga ada pengeluaran rupiah, keempat ada pengedaran rupiah, yang kelima pencabutan dan penarikan rupiah, dan yang keenam adalah pemusnahan rupiah bagi uang yang sudah rusak ataupun sudah tidak berlaku. Selanjutnya kita lihat unsur pengamanan uang, itu dibagi 3 agar uang tidak mudah dipalsukan. Pertama adalah material pembuatannya atau bahan bakunya, kedua desainnya, yang ketiga teknik pencetakan uangnya. Pengamanan uang rupiah itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan pengamanan terbuka, yaitu dapat dideteksi tanpa bantuan alat. Cukup diraba, diterawang, ya kan? Kemudian yang kedua adalah pengamanan semi tertutup, yaitu dapat dideteksi menggunakan alat sederhana, misalkan sinar X. Kemudian yang ketiga adalah pengamanan tertutup. Ini dapat dideteksi menggunakan peralatan laboratorium. Selanjutnya adalah pengelolaan keuangan. Pengertian pengelolaan keuangan ini adalah tindakan untuk mencapai tujuan keuangan pada masa yang akan datang. Kita lihat tujuan pengelolaan uang sendiri itu adalah yang pertama mencapai target dana tertentu di masa yang akan datang. Yang kedua adalah melindungi dan meningkatkan kekayaan yang dimilikinya. Yang ketiga mengatur arus kas atau cash flow. Yang keempat melakukan manajemen resiko dan mengatur resiko investasi dengan baik. Dan yang kelima adalah mengelola utang piutang. Baiklah, materi tentang alat pembayaran tunai yang di sini kita bahas mengenai uang sampai di sini dulu. Semoga materi ini bermanfaat, dapat dipakai untuk belajar. Jangan lupa subscribe channelnya, like, share, dan komen. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang lainnya. Bye-bye.